Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video presentasi mengenai proyek yang telah kami buat yang berjudul Pengembangan website Escort Store untuk layanan pemesanan top-up game dan aplikasi premium. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Cintamia Oktaviani dengan NIM 15230160. Dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Nurul Sania Fajriah dengan NIM 15230834. Dan saya sendiri, Saptria Syarif Panda dengan NIM 15230252. Selamat menyaksikan video presentasi yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari pengembangan sistem ini berawal dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital, khususnya top-up game dan aplikasi premium. Banyak pengguna yang membutuhkan proses transaksi yang cepat, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja secara online. Namun, pada proses berjalan sebelumnya, layanan top-up masih dilakukan secara manual melalui chat WhatsApp ataupun chat IG. Cara ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti keterlambatan respon, data pesanan yang sering terselip, bukti transfer yang tidak terarsip dengan baik, serta tidak adanya fitur untuk melacak status pesanan secara mandiri. Selain itu juga, admin juga mengalami kesulitan karena belum adanya sistem pencatatan yang terstruktur sehingga proses verifikasi dan pemantauan transaksi membutuhkan waktu yang lebih lama. Melihat dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan website bernama Escort Store sebagai solusi. Website ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan tanpa login, mengunggah bukti transfer, serta menyediakan dashboard admin dan notifikasi otomatis melalui Telegram agar pengelolaan transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari website ini dibuat untuk mempermudah pesanan tanpa login, mengunggah bukti transfer, serta memudahkan admin mengelola pesanan melalui dashboard. Di sini juga ada manfaatnya, yaitu yang pertama, pemesanan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, validasi pembayaran lebih jelas. Yang ketiga, admin lebih mudah memantau pesanannya. Yang keempat, notifikasi Telegram membantu respon lebih. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem berdasarkan flowchart yang sudah kami buat. Bisa dilihat di sini, flowchart menggambarkan langkah-langkah proses pemesanan top-up di website Escort Store. Pertama, user masuk ke halaman produk, kemudian memilih layanan atau nominal top-up yang ingin dibeli. Selanjutnya, user mengisi ID game atau email berdasarkan data pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan layanan. Setelah itu, user diminta untuk mengunggah bukti transfer sebagai langkah konfirmasi pembayaran. Sistem kemudian melakukan pengecekan apakah data yang diisi sudah lengkap. Jika tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan error agar user dapat memperbaiki inputnya. Tapi jika data lengkap, sistem akan menyimpan pesanan ke database. Setelah itu, pesanan tersimpan. Sistem akan mengirimkan notifikasi ke Telegram admin sehingga admin dapat mengetahui bahwa ada pesanan baru masuk gitu. Terakhir, website akan menampilkan status menunggu konfirmasi kepada user sampai admin memverifikasi dan memproses pesanan tersebut. Dengan alur ini, proses pemesanan menjadi lebih terstruktur, tidak lagi bergantung pada chat manual, dan admin dapat bekerja lebih efisien. Nah, di sini aku akan melanjutkan di implementasi proyek perangkat lunak. Diagram ini menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan pembeli. Pembeli bisa melihat produk, melakukan pemesanan, mengisi data, pembayaran, menerima notifikasi dari Telegram, dan mengupload bukti pembayaran. Jadi intinya diagram ini menggambarkan alur kegiatan
saat belanja di sistem. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya. Di sini selanjutnya ada hasil pembuatan proyek. Di sini kita melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama itu project start sampai tahap ke-10 yaitu project complete. Jadi kita memulai project ini tuh di tanggal 23 September 2025 dan mengakhiri project ini pada tanggal 8 bulan November 2025. Tenggat waktunya 1 bulan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja pengembangan. Oke, jadi jumlah total biaya yang kami keluarkan adalah senilai 9.650.000. Nah, harga proyek yang kami tawarkan kepada klien adalah 12 juta rupiah. Jadi, keuntungan proyek yang kita dapat adalah senilai 2.350.000 rupiah. Nah, teman-teman, selain dari itu, kita juga mempunyai biaya operasional dan pendukung, yaitu hosting dan domain. Kalau misalkan hosting, kita bayarnya per bulan. Kalau misalkan domain, kita bayarnya per tahun. Untuk hosting sendiri kita membayar sekitar 35.000 untuk per bulan, dan untuk domain itu per tahun kita membayar sekitar 27.750 perak. Dari proses perancangan hingga implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Xcode Store berhasil dibangun sesuai tujuan awal. Sistem ini mampu menyediakan layanan pemesanan top-up dan aplikasi premium yang lebih praktis, cepat, dan mudah digunakan oleh pelanggan. Selain itu, sistem ini sangat membantu admin dalam memantau pesanan, memverifikasi pembayaran, dan mengelola data transaksi yang jauh lebih terstruktur. Dengan adanya pengelolaan yang lebih rapi dan terintegrasi, proses operasional menjadi lebih efisien dan potensi terjadinya kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, pengembangan sistem ini memberi dampak positif bagi pelanggan maupun admin, karena seluruh proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat terorganisir. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek web yang kita buat di xcodestorm.my.id. Yeay, jangan lupa dicek ya, dan jangan lupa top up di situ juga guys, karena di situ murah-murah banget. Bye.